Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis dengan topik Model Regresi Linier Sederhana. Sebelum masuk pada pembahasan model tersebut, saya akan menunjukkan beberapa gambar pola hubungan antar dua variabel. Di sini ada 4 pola gambar yang menunjukkan hubungan antara dua variabel. Ada gambar A, menunjukkan adanya hubungan positif yang linear, B, negatif linear, gambar C, seperti relatif tidak ada hubungan, gambar D, sepertinya hubungannya non-linear. Dari keempat gambar ini, ada 3 pertanyaan. Pertama, kalau tadi kita lihat bahwa gambar A, B, dan D itu adalah gambar yang terlihat menunjukkan adanya hubungan antara kedua variabel. Pertanyaannya, apakah gambar tersebut berarti menunjukkan bahwa kedua variabel itu ada hubungan sebab akibat? Pertanyaan kedua adalah, jika kita melihat pola pada gambar C, apakah benar bisa disimpulkan bahwa di antara kedua variabel di gambar C itu tidak ada hubungan sama sekali? Pertanyaan ketiga kemudian adalah, bagaimana mengkonfirmasi pola hubungan antara dua variabel yang sudah kita saksikan tadi di dalam gambar? Nah, untuk itu perlu dilakukan satu studi empiris. Kita perlu melihat dulu bahwa apa yang dihasilkan dengan model regresi linear itu adalah satu persamaan linear yang terdiri dari dua variabel. Variabel Y sebagai variabel dependen istilahnya, dan variabel X sebagai variabel independen. Pertanyaannya kemudian, kenapa kita simpan X sebagai variabel independen? Kenapa nggak kita balik? Itu karena kita punya keyakinan bahwa X lah yang mempengaruhi Y, bukan Y yang mempengaruhi X dalam arah hubungan sebab akibat tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang ingin kita uji, ingin kita gali di dalam proses studi empiris terkait dengan perumusan model regresi sederhana itu. Nah, studi empiris sendiri kita lakukan berdasarkan pengetahuan kita mengenai teori-teori ekonomi, teori-teori yang lain, pengalaman masa lalu, dan juga studi-studi yang lain. Berdasarkan itulah kita punya pandangan awal yang mana yang harus kita letakkan di dalam variabel independen, apakah X atau Y. Begitu. Nah, setelah kita rumuskan dugaan awal bahwa modelnya itu akan seperti apa yang saya sampaikan pada gambar yang tadi, yaitu Y sama dengan fungsi dari X, maka dengan itu kita mengumpulkan data. Data Y kita kumpulkan, data X kita kumpulkan dengan jumlah atau banyak data yang memadai, yang kita anggap memadai. Dengan data yang sudah kita kumpulkan, data Y dan data X, maka kita lakukan pendugaan. Apa yang kita duga? Yang kita duga adalah, jika kita kembali pada gambar tadi, gambar modelnya, yang kita duga adalah koefisien dari model linear itu. Jadi dalam hal ini adalah yang kita duga adalah B0, B1. Gitu. Jadi, dengan kita kumpulkan data, kita bisa lakukan pendugaan terhadap menghitung B0 dan B1 untuk menduga beta 0 dan beta 1. Karena pada dasarnya, yang namanya regresi linear sederhana juga adalah sebuah proses inferensi atas populasi. Jadi kita punya gambaran bahwa populasi Y, populasi X itu berrelasi dalam bentuk hubungan sebab akibat. Yang modelnya adalah Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 dikali X1. Atau dikali XI atau dalam umumnya adalah Y sama dengan fungsi linear dari X. Seperti itu. Kita kembali pada proses studi empirisnya. Nah, setelah kita lakukan pendugaan atas model itu, kita menghasilkan estimasi untuk beta 0 dan beta 1, yaitu B0 dan B1. Nah, lalu pertanyaannya kemudian, apakah kita percaya pada estimasi itu? Apakah kita yakin bahwa B0 dan B1 merupakan proses estimasi yang cukup memadai untuk menaksir atau mengestimasi nilai beta 0 dan beta 1. Di sinilah kita melakukan uji hipotesis atas
hasil perhitungan di dalam menghasilkan B0 dan B1 berikut parameter-parameter yang lainnya. Makanya setelah uji hipotesis, jika kita lihat di sini, ada pertanyaan, apakah model estimasi yang kita hasilkan itu layak atau tidak? Gitu. Jika itu layak, maka model tersebut, B0 dan B1 yang kita hasilkan, bisa untuk kita lakukan interpretasi. Gitu. Interpretasinya kemana? Interpretasi terkait dengan perumusan masalah yang kita sampaikan di atas tadi. Jadi, dalam studi empiris apapun, perumusan masalah itu harus jadi nomor satu. Karena tanpa clear dalam hal perumusan masalah, studi empiris jadi seperti kehilangan induk. Karena tidak tahu apa yang harus dijawab. Gitu. Jadi, ketika rumusan masalahnya clear, modelnya clear, dugaannya clear, ketika harus interpretasi, dia bisa langsung masuk kepada rumusan masalah yang kita definisikan di awal. Sehingga ketika kita ingin melakukan peramalan, atau kita ingin dikaitkan langsung dengan kebijakan, implikasi dari model itu akan langsung nyambung dengan perumusan masalah, langsung terjawab masalahnya. Seperti itu. Tahapan-tahapan studi empiris sudah kita jabarkan, dan sekarang kita coba masuk kepada apa sebetulnya yang dilakukan di dalam model regresi linear sederhana secara lebih spesifik. Jadi, seperti saya sudah jelaskan di awal bahwa mendeteksi pola hubungan, menyimpulkan pola hubungan antara dua variabel tidak hanya bisa mengandalkan apa yang disajikan di dalam gambar. Harus kita lakukan satu proses pendugaan dan kita uji pendugaan itu. Jadi kita punya populasi Y, kita punya populasi X, kita asumsikan atau kita punya dugaan bahwa populasi X dan Y itu punya model linear, punya hubungan yang disajikan dalam model linear Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X. Dari situ kemudian kita ambil data sampel X, ambil data sampel Y. Data tersebut kita sajikan di dalam satu tabel yang kemudian memudahkan bagi kita untuk melakukan perhitungan B0 dan B1-nya. Jadi setelah data dikumpulkan, kita bisa langsung melakukan perhitungan untuk mendapatkan model sampelnya. Gitu. Nah, model sampel ini sebetulnya adalah, jika kita lihat di dalam gambar ini, dia adalah suatu garis yang melalui titik-titik yang tersaji di dalam scatter plot antara Y dan X, yang garis itu adalah punya jarak yang paling dekat dengan semua titik. Pertanyaannya, garis yang manakah itu? Karena kalau kita letakkan satu garis, maka dia harus direpresentasikan oleh koefisien-koefisiennya, yaitu B0 dan B1. Berarti, garis regresi yang terbaik adalah garis yang B0 dan B1-nya terbaik. Lalu, B0 dan B1 yang terbaik itu yang mana? Itu pertanyaannya. Apa parameternya? B0 dan B1 yang dihasilkan itu adalah yang terbaik, yang paling dekat dengan semua titik. Di dalam model regresi linear itu, ada satu kriteria yang digunakan untuk menentukan garis regresi yang paling baik, yaitu yang disebut sebagai jumlah kuadrat error minimum. Jadi, kalau kita kembali kepada gambar, antara garis dengan data sebenarnya, titik data sebenarnya, itu ada jarak. Itu namanya E atau error. Nah, error itu kemudian dikuadratkan dan dijumlahkan. Total jumlah yang paling minimum, itulah yang dianggap sebagai garis regresi yang terbaik. Nah, pertanyaannya, bagaimana menghitungnya? Ini saya sajikan rumusnya. Tapi saya tidak akan bahas rumus itu di sini. Mahasiswa sekalian dapat mencobanya di program-program software, statistik, atau bahkan di Microsoft Excel bisa dicoba. Nah, selanjutnya saya sajikan satu hasil keluaran output komputer yang menghitung garis regresi. Di sini disajikan bahwa kita punya garis dugaan Y sama dengan B0 tambah B1X. Misalnya diketahui bahwa hasil perhitungan menunjukkan B0 itu adalah 1636
dan B1-nya adalah 1487. 1,487, maaf. Nah, angka 1636 dan 1487 itu bisa kita baca di dalam output hasil proses komputer. Di sini dilihat bahwa di situ ada yang namanya prediktor, ada yang namanya konstan, ada yang namanya X. Terus pada kolom koefisien artinya, di situ ada 1636. Nah, dari situlah B0 diambil. Kemudian di kolom koef juga di bawahnya ada 1,4866. Nah, itulah angka B1 diambil. Nah, hasil output komputer ini tidak hanya menunjukkan hasil hitungan B0 dan B1, tapi sekaligus juga dihasilkan di sini, disajikan di sini adalah hasil pendugaan, hasil uji hipotesis atas parameter-parameter B0 dan B1 itu. Dari mana kita lihat? Kita lihat yang atas, itu kan ada koef, SE koef, T, dan P. Kita lihat kolom P, baris kedua. Di situ adalah angkanya kecil sekali, mendekati 0. Nah, angka yang mendekati 0 itu menjadi parameter, menjadi indikator bahwa koefisien B1 itu lolos uji. Artinya koefisien B1 itu signifikan secara statistik dan bisa digunakan sebagai parameter model sampel. Gitu. Jadi, kalau misalnya nilai di dalam kolom P tadi itu relatif besar, di atas 0,05 atau mendekati 0,1 atau lebih besar, atau bahkan sampai 0,8, 0,9, itu berarti menunjukkan bahwa parameter B1 yang kita sudah hitung, itu dianggap tidak signifikan. Jika tidak signifikan, itu berarti model yang kita sudah sampaikan, sudah rumuskan, itu tidak bisa diterima, tidak layak. Berarti apa? Kita harus kembali kepada proses perumusan masalah, pengambilan data. Seperti itu. Nah, informasi lain dari output ini adalah ada yang namanya koefisien determinasi. Jika kita lihat baris ke bawahnya, itu ada yang namanya RSQ, yang angkanya 94,2%. Nah, itu artinya adalah variasi data pada Y di data aslinya, data sampel itu, sebanyak 94,2%-nya bisa dijelaskan oleh model ini. Artinya apa? Tingkat kesesuaian, goodness of fit, kalau istilah istilah umumnya, itu sampai 94,2%. Sangat tinggi, karena maksimal itu 100%. Gitu. Nah, biasanya dengan R-square yang tinggi, kita cukup percaya diri untuk melihat bahwa model ini sudah memiliki kecocokan yang tinggi dengan variasi data yang kita punya. Seperti itu. Nah, dari mana R-square itu dihitung? Kita lihat di ke bawahnya, yang ada namanya tabel analysis of variance. Di situ dilihat bahwa ada baris regression, kolom SS, itu ada angka sekitar berapa itu? 3038046. Selanjutnya di bawahnya lagi ada residual error, ada total. Total itu 3225166. Nah, yang angka total itu, yang sebesar 3225166 itu adalah yang disebut sebagai total variasi dari Y. Sedangkan yang angka 3038046 itu adalah total variasi dari data Y yang bisa dijelaskan oleh model. Jadi 94,2% itu adalah sebetulnya rasio dari 3038046 dibagi 3225156. Itu cara kita membaca output komputer dari hasil perhitungan model regresi linear sederhana. Nah, selanjutnya kita lihat. Kalau kita lihat ke gambar yang awal, bahwa ada pola-pola data yang kemudian tadi saya pertanyakan, apakah betul pola hubungannya seperti itu? Nah, sekarang dengan kita memiliki hasil regresi linear yang dianggap layak, maka kita terkonfirmasi. Maka pola-pola data yang tadi saya tunjukkan di awal itu terkonfirmasi. Memang yang namanya X dan Y itu punya hubungan sebab akibat. Didukung dengan data. Karena fungsi regresi yang kita sampaikan, yang kita duga, ternyata dianggap layak. Atau dianggap bisa mewakili dari hubungan
linear yang terjadi antara populasi Y dan populasi X, seperti itu. Jadi, begitu secara sederhananya bagaimana kita melakukan konfirmasi atas gambaran pola hubungan antara dua variabel yang kita dapatkan baik melalui gambar atau melalui penglihatan secara selintas dari tren data-datanya, seperti itu. Nah, saya akan sampaikan sekarang mengenai bagaimana menginterpretasikan koefisien regresi. Kita mendapatkan model Y sama dengan 1636,415 tambah 1,487X. Apa artinya? Ini berarti bahwa jika misalkan X kita sebut sebagai belanja iklan dan Y adalah omset, maka kita bisa sampaikan bahwa jika X kita naikkan sebesar 1 unit belanja, misalkan juta atau miliar, maka akan menaikkan angka Y sebesar 1 unit. Sebesar 1,487 satuan atau unitnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya X kita naikkan 2 unit, maka Y-nya akan naik 2 kali 1,487 dan seterusnya. Gitu. Nah, dengan interpretasi ini, maka model ini kemudian bisa digunakan untuk alat kebijakan bisnis di dalam menaikkan omset, yaitu misalnya dengan menaikkan belanja iklan. Walaupun ini masih sederhana, karena dalam realnya belanja iklan pun harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya bisa membawa kenaikan omset. Tapi sebagai model ini sudah bisa menjelaskan bagaimana sebuah model regresi linear bisa menjadi alat bagi perumusan atau pengambilan keputusan dalam hal ini adalah konteks bisnis untuk meningkatkan omset. Demikian sekilas mengenai model regresi linear sederhana. Mudah-mudahan ini bisa membawa gagasan baru untuk kemudian mencoba membangun model-model regresi linear untuk masalah-masalah yang lain yang kita temui baik di bangku kuliah atau di permasalahan yang lain sehari-hari. Baik, pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda dan terutama bagi kita semua. Selamat belajar dan sukses selalu.